Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jadi kali ini saya akan menyampaikan teori analisis fundamental ya. Jadi pengertian analisis fundamental merupakan usaha untuk menganalisis berbagai faktor yang berhubungan dengan saham yang akan dipilih melalui analisis perusahaan, analisis industri, analisis ekonomi makro, serta metode-metode analisis lain untuk mendukung analisis saham yang akan dipilih. Kategori faktor fundamental ini ada 4. Yang pertama adalah faktor politik. Ini sebagai salah satu alat indikator untuk memprediksi pergerakan nilai tukar. Sangat sulit untuk diketahui waktu terjadinya secara pasti dan untuk ditentukan dampaknya terhadap fluktuasi nilai tukar. Yang kedua, faktor keuangan. Adanya perubahan dalam kebijakan moneter dan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah, terutama dalam hal kebijakan yang menyangkut perubahan tingkat suku bunga, akan membawa dampak signifikan terhadap perubahan dalam fundamental ekonomi. Yang ketiga, faktor eksternal. Perubahan ekonomi yang terjadi dalam suatu negara dapat membawa dampak bagi perekonomian negara-negara lain yang terdapat dalam kawasan yang sama. Yang keempat, faktor ekonomi. Indikator ekonomi adalah salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian penting dari keseluruhan faktor fundamental itu sendiri. Adapun kerangka analisis fundamental ini bisa kita lihat di layar. Ini dari penilaian, kemudian manfaat yang diharapkan dalam bentuk dividen maupun laba. Kemudian dilakukan analisis terhadap ekonomi atau pasar, kemudian industri, perusahaan. Kemudian menggunakan model valuasi dividen atau menggunakan model PER. Berikut adalah beberapa jenis rasio laporan keuangan yang digunakan sebagai alat analisis keadaan keuangan dan kemampuan perusahaan. Yang pertama adalah rasio laba terhadap saham beredar atau EPS atau earning per share. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan dari perusahaan. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai pada periode yang sama pada tahun sebelumnya untuk menggambarkan pertumbuhan tingkat keuntungan perusahaan. Adapun rumusnya adalah EPS, ini keuntungan bersih dibagi jumlah saham beredar. Kemudian yang kedua, dividen yield. Dividen yield ini mengukur jumlah dividen per saham relatif terhadap harga pasar yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Rumusnya, dividen yield adalah dividen per saham dibagi harga pasar saham. Kemudian price earning ratio atau sering disebut PE ratio, yang dihitung dengan cara membagi harga saham dengan keuntungan per lembar saham. Rasio ini digunakan untuk membandingkan suatu perusahaan dengan PE rasio rata-rata dari perusahaan dalam kelompok industri sejenis. Rumusnya harga per lembar saham biasa per earning per share. Kemudian dividen yield atau dividen payout ratio atau DPR merupakan dividen per lembar saham dibagi dengan laba per lembar saham. Rasio ini digunakan untuk menghitung perbandingan antara laba per lembar saham yang diperoleh perusahaan dengan laba yang dibagikan sebagai dividen. Adapun rumusnya adalah dividen payout ratio adalah dividen per lembar saham dibagi laba per lembar saham. Yang kelima,
rasio harga saham terhadap pertumbuhan laba. Semakin tinggi PEG rasio suatu perusahaan, maka berarti harga sahamnya adalah di bawah harga semestinya atau undervalued. Dan perusahaan memiliki rasio pertumbuhan EPS yang tinggi. Adapun rumusnya adalah PEG rasio sama dengan PE rasio dibagi pertumbuhan tahunan EPS. Yang keenam, rasio hutang perseroan. Rasio ini mengukur seberapa banyak aset yang dibiayai oleh hutang. Adapun rumusnya adalah total hutang dibagi total aset. Yang ketujuh, return on equity atau ROE. Rasio ini penting karena ROE adalah sumber pertumbuhan. Secara teori, besarnya pertumbuhan adalah RE dikalikan rasio retensi. Rumusnya ROE adalah laba bersih dibagi nilai buku ekuitas. Nah, itu teori tentang analisis fundamental. Di sini kita intinya kalau menghitung analisis fundamental ini dengan menggunakan 7 rasio. Nah, ini bisa kita ambil datanya dari laporan keuangan dari suatu perusahaan. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.